itu memang dulu itu sejarahnya gini, ada pasukan dari Majapahit ya di sini menata untuk strategis perang ke kerajaan Kediri gitu. Itu kebetulan waktu saya masih SMP Pak, di situ ditemukan arca pas di belakang rumah saya. Nah itu simbolnya jemparing. Terus sampai sekarang dibawa ke Museum Mojokerto, ada 2, kalau nggak salah tingginya 3 meter. Ada 2, yang satu masih dipendem supaya nggak dibuat orang nebu. Itu baru ditemukan. Banyak orang yang minta-minta, yang daripada menghindari seperti itu. Siang sahabat desa, selamat bertemu kembali dengan channel Suara Desa. Kali ini akan membahas tentang praktek baik di Desa Pakel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, yang akhir bulan ini akan diadakan event tingkat nasional. Untuk itu kita menghadirkan beberapa narasumber dari Desa Pakel, diantaranya pertama Bapak Kades, Kepala Desa Pakel. Kemudian juga hadir di tengah-tengah kita Ketua atau pengurus Perpapri Kabupaten Jombang. Juga membersamai kita hari ini adalah tidak kalah pentingnya adalah Bapak Kepala Dusun Jemparing, Desa Pakel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Oke teman-teman, Suara Desa yang sangat saya muliakan, hari ini akan kita kupas tuntas bersama beberapa narasumber terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan di Desa Pakel. Oke, di hadapan kita, bersama dengan kita ada Bapak Kepala Desa Pakel dan beberapa pengurus dari Perpapri, kemudian juga dari Kepala Dusun Pakel yang nanti akan kita menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan budaya-budaya baik yang ada di Desa Pakel. Selamat siang Pak Lurah. Selamat siang. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak. Ya. Sehat semua ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kelihatannya Pakel ini luar biasa Pak. Amin. Ya. Amin. Nah, Amin. Pak Lurah, terkait dengan kegiatan yang nanti akan dilaksanakan di Desa Pakel ini, sebenarnya bisa disampaikan Pak Lurah, mungkin terkait budaya-budaya baik yang ada di Pakel ini. Apakah memang ada yang melatar belakangi atau bagaimana Pak Lurah? Monggo silakan Pak Lurah. Ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk memaparkan keberadaan desa kami, yaitu Desa Pakel, yang tentunya seluruh Kabupaten Jombang tentunya sudah tahu kalau Desa Pakel itu ada sejarah-sejarah yang perlu disampaikan ke masyarakat luas. Okay. Ya, terutama dari cerita masyarakat, dari tutur masyarakat, karena sejarah ini kan juga salah satunya juga tutur masyarakat yang diucapkan terus, yang disampaikan ke generasi berikutnya, itu bahwa Pakel itu merupakan sisik melik dari kegiatan Jemparing, ya, Jemparing, dan itu terbukti dengan adanya dusun kami yang bernama Dusun Jemparing. Dan dari tutur masyarakat, Jemparing ini hanya ada 2 di Pulau Jawa, berada di Jawa Timur, yaitu bagian dari Jombang dan bagian dari Desa Pakel, khususnya Dusun Jemparing, dan yang ada di Jawa Barat, Jemparing yang ceritanya juga masih berkesinambungan dengan keberadaan Kemojopahitan. Artinya Jemparing sendiri kalau diartikan lebih panjang, bahwa Jemparing adalah alat untuk melakukan pertahanan negara yang dipersenjatai untuk masyarakat Majapahit, yaitu panah, yang sekarang kita kenal dengan panah. Itu adalah Jemparing, betul. Ya. Dan insya Allah nanti tanggal 29 Juni ini ada event
nasional yang tentunya adalah event pertama kali di Jombang, Gladen Ageng namanya, Gladen Ageng Manggilingan, sesuai dengan klubnya desa kami, klub Jemparing Manggilingan itu. Dan insya Allah semoga doa-doa masyarakat khususnya bisa sukses acara kami nantinya. Oh, ya. Terus kemudian Pak, ini Pak pengurus Perpapri ya, Perpatri ya, Persatuan Panahan Tradisional Indonesia. Nah, itu di Jombang merupakan apa? Cabang atau gimana Pak? Cabang. Oh iya, gimana menurut pandangan Perpatri ini terkait dengan budaya Jemparingan di Desa Pakel ini Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya sebagai bendahara Perpatri Jombang, yaitu sebagai wakil atau cabang dari Perpatri Jawa Timur, yaitu sebagai Perpatri adalah sebagai wadah untuk olahraga tradisional masyarakat di bawah Pormi. Pormi itu yang mewadahi, yaitu olahraga tradisional, termasuk juga panahan. Olahraga tradisional tidak hanya panahan saja, cuma Perpatri ini fokus di panahan. Dan Jombang ada beberapa klub, cuma yang di bawah Perpatri itu ada 4, termasuk Manggilingan. Saya sebagai pengurus, saya bangga karena untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa olahraga panahan ini untuk mendukung pemerintah juga, yaitu mengembangkan seni-seni tradisional yang sudah lama tidak ada atau tidak diuri-uri seperti itu. Jadi kami berinisiatif untuk membuat wadah agar panahan tradisional ini bisa berkembang di Jombang. Jombang gitu ya. Ini merupakan event pertama ini. Ya, event langsung pertama. Tingkat nasional ya. Iya. Langsung. Oh, iya. Harapannya gimana nih Pak Lurah terkait dengan event yang pertama kali dan langsung tingkat nasional ini? Apakah memang secara peserta ini sudah membludak atau bagaimana nih? Monggo bisa dijelaskan Pak. Ya alhamdulillah, untuk kegiatan Gladen Ageng itu sifatnya memang nasional. Ada juga yang namanya Gladen Alit. Gladen Alit itu sifatnya skupnya kecil, jadi hanya beberapa klub, kemudian klub-klub yang ada di sekitar wilayah kabupaten. Gitu. Kabupaten. Tapi ya. kalau Gladen Ageng itu pesertanya nasional, dan alhamdulillah untuk tanggal 29 ini pesertanya sudah antri. Wow, sudah jadi antri, ya. Kuota yang kita targetkan 300 itu alhamdulillah sudah penuh, dan sampai sekarang juga masih ada yang terus minta untuk bisa hadir di kegiatan kita di tanggal 29 besok. Itu merupakan kebanggaan bagi kami, dan semoga pada di hari hanya, di hari pelaksanaannya bisa sukses. Itu saja. Itu ya. Kemudian terkait dengan ini Pak Kades, apakah swadaya masyarakat atau bagaimana nih Pak event ini? Atau memang termasuk ada sharing dari Perpatri ini gimana nih Pak Lurah? Ya, terima kasih. Sebenarnya inisiatif dari kegiatan ini adalah pemerintah Desa Pakel, karena kembali ke sejarah, kembali ke tutur masyarakat. Jemparingan itu awalnya dari Pakel, dari khususnya dari dusun Jemparing, sehingga nama itu dusun Jemparing. Dari kesejarahan Desa Pakel itulah makanya karena ada dusun Jemparing, pemerintah Desa Pakel berinisiatif untuk menghadirkan seluruh klub-klub Jemparingan, istilahnya yang menyukai olahraga tradisional ini untuk hadir di desa kita, desa yang awalnya merupakan awal dari sejarah panahan bagian itu. Sehingga support itu alhamdulillah dari masyarakat juga tentunya juga sangat tinggi, juga disupport oleh dana desa tentunya, dana desa juga. Kemudian juga dari klub-klub yang ada, kemudian juga dari perusahaan-perusahaan swasta di Desa Pakel,
di Pakel khususnya Pakel, ya. PT SMS itu juga mendukung, kemudian dari Bank Jombang, Bank Jatim, BRI semuanya mendukung juga mendukung sebagai supporting kegiatan itu. Terkait Jemparing ini, kebetulan hari ini kan kita hadir juga bersama kita Kepala Dusun Jemparing Desa Pakel. Nah, ini gimana nih Bapak? Terkait Jemparing ini kok, apakah ada kesamaan Jemparingan dengan Jemparing ini? Apakah kebetulan atau ada sejarahnya ini? Monggo silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. saya Kepala Dusun Jemparing. Sejak saya kecil sampai tua gini ya, itu memang sejarah Jemparing itu sudah ada dari nenek moyang kita. Dari asal mulanya katanya Mbah Polo, dulu kalau namanya Mbah Polo, Mbah Polo. dusun ya, kalau dusun, Oh, iya. ya. Saya tanya, saya baru menjadi kepala dusun, kok namanya Jemparing Mbah Polo. Mbah Polo mengatakan saya dulu dari kepala dusun yang dulu itu sudah Jemparing. Nah, itu memang dulu itu sejarahnya gini, ada pasukan dari Majapahit ya di sini menata untuk strategis perang ke kerajaan Kediri. Nah, kebetulan waktu saya masih SMP Pak, di situ temukan arca pas di belakang rumah saya. Nah, itu simbolnya Jemparing. Terus sampai sekarang dibawa ke Museum Mojokerto, ada dua, kalau nggak salah tingginya 3 meter. Ada dua, yang satu masih dipendem supaya nggak dibuat orang lebih, itu baru ditemukan. Banyak orang yang minta-minta yang daripada menghindari seperti itu. Oh gitu ya. Pak Polo waktu dulu suruh Ditanam ditutupi lagi. Oh, ditutup lagi. Ya. Ya. Tapi sekarang masih ada ya situsnya ya? masih banyak. Mojokerto ada 2. Kalau yang ditutupi tanah itu masih 1. Barangkali masih banyak Pak. Kebetulan di Jemparing yang sekarang masih ada itu stupa, seperti stupa, tapi katanya orang-orang Jemparing yang tua-tua dulu itu jambangan, seperti jambangan. Masih ada sekarang Pak. Situs itu masih dirawat oleh masyarakat. Oh, masih terawat ya. Baik. Kalau ada orang punya hajat, kadang ya di situ ada berdiri, gitu Pak. Apa memang di sana, Pak, ada semacam kerajinan atau apa yang terkait dengan Jemparingan ini, terkait dengan panah lah istilahnya gitu? Nah, sementara ini nggak ada Pak. Oh, nggak ada ya? Kalau dulu katanya ada. Oh gitu ya. Tempatnya ahli membuat panahan. Ahli membuat panahan. Iya. Sekarang apakah ada generasi berikutnya, regenerasi atau gimana ini Pak yang di Jemparing ini? Nah, ya sekarang ini ada yang menyebar menyebar di Durarejo ada yang bisa bikin seperti ini. Oh, sudah tidak di Jemparingan saja ya, tapi seluruh Pakel sudah berpotensi untuk menciptakan atau budidaya atau kerajinan soal panah ini ya. Ya, mungkin bisa kembali ke Pak Kades ini. Pak Kades, terkait harapan tentang kegiatan yang nanti event nasional itu, harapan-harapannya mungkin terakhir bisa disampaikan Pak Kades. Dengan kegiatan ini, kira-kira nilai tambah yang diharapkan untuk Desa Pakel ini apa ini Pak Kades? Tentunya karena pemerintah Indonesia sekarang ini adalah mengutamakan ketahanan pangan. Betul. Artinya momen ini adalah momen yang kita tunggu, di mana nantinya warga itu akan mengenal dengan adanya kegiatan kompetisi seperti ini, dan seluruh masyarakat dari luar desa, luar kabupaten, luar provinsi hadir ke sini, itu bisa mempengaruhi keinginan masyarakat untuk datang. Dengan keinginan masyarakat untuk datang, akhirnya mengetahui potensi-potensi desa yang kami, ada di Desa Pakel. Sehingga
terutama nanti peningkatan UMKM. Sehingga gitu ya? kalau UMKM-nya meningkat, otomatis ketahanan pangan juga akan meningkat. Itu harapan saya. Gitu ya. Iya. Terkait dengan potensi-potensi nih Pak Lurah. Tadi saya perhatikan memang ini lain ini ya, busana-busana yang dipakai bapak-bapak ini, apakah memang ini asli pakel atau ada sejarahnya ini, gimana nih Pak? Ya. Bisa dijelaskan Pak Lurah? Terima kasih. Baju yang kami pakai ini adalah galian-galian informasi dari kegiatan-kegiatan budaya yang kami lakukan. Dari kami bekerja sama dengan UNESA, kemudian dengan UNBRA, itu menggali terus masalah kebudayaan-kebudayaan yang ada di pakel ini. Yang ternyata dari baju yang kami miliki ini merupakan juga baju yang tersisakan dari Mojopahit. Itu baju yang kami kenakan ini adalah namanya baju Janggan Bawono. Janggan Bawono adalah baju adat kami. Adat kami dipengaruhi oleh Cina atau apa? Iya, pengaruh Cina kalau nggak salah. Itu jadi pengaruh Cina. Ini namanya baju Janggan Bawono. Kemudian udengnya ini namanya udeng Jemparing Bawono. Jadi Jemparing juga masih terbawa. Jadi udengnya udeng Jemparing Bawono, bajunya Janggan Bawono. Dan Janggan Bawono ini sendiri adalah melambangkan kesatuan dari kebersamaan untuk menuju kemakmuran. Karena baju ini tidak harus dikancingkan dulu, tapi harus ditali dulu. Oh gitu merupakan ya, lambang dari harus disatukan dulu keinginan kita untuk membangun desa, membangun negara, sehingga cita-cita untuk membangun negara bisa tercapai kalau kita bersatu, terlambangkan dari baju yang kami pakai ini. Kemudian baru dikancingkan gitu ya? Baru dikancingkan. Untuk supaya rapat untuk gitu ya? Supaya rapat. Mengikat persatuan dan kesatuan. Iya, betul. Luar biasa ini. Desa Pakel ini punya semboyan-semboyan nggak Pak? Punya apa namanya itu ya? Moto atau apa itu Pak? Punya, apa Pak? Bisa dijelaskan? Pakel Digdaya. Wah, apa itu Pak? Pakel Digdaya. Pakel, harapan Pakel itu damai masyarakatnya, damai, indah dengan alam sekitar kami, lingkungan kami. Harus, kalau tidak indah, kita harus menjaga keindahan itu atau membuat indah. Damai, indah, gemah. Gemah itu artinya subur. Gemah itu bahasa Jawa artinya subur. Gemah dan berbudaya. Dan kami adalah masyarakat yang berbudaya tentunya. Masyarakat Pakel harus damai, harus membuat lingkungan indah, harus membuat kemakmuran, dan harus menjaga budaya kita. Adat kita, tradisi kita. Itu yang harus kita jaga dan tertera di moto kami, Pakel Digdaya, damai, indah, gemah, dan berbudaya. Luar biasa ini. Terakhir Pak Lurah, mungkin bisa dijelaskan juga terakhir ini, mungkin disampaikan juga ke khalayak bahwa di Desa Pakel ini ada event-event yang diselenggarakan tiap tahun terkait budaya yang ada di Pakel ini. Ya. Apa saja selain Jemparingan Pak Lurah? Dari 3 tahun yang lalu, kami sudah mengawali dengan kegiatan namanya adalah kegiatan budaya Arak Tumpeng Poncotuk. Ya, artinya di situ adalah menjaga sumber mata air yang ada di desa kita. Jadi setiap dusun kita punya sumber mata air, kita bersihkan, kita satukan, dan dan tradisi itu sudah dilaksanakan juga di zaman dahulu. Terakhir event yang sudah keberapa itu Pak Lurah? Kami insya Allah untuk tahun ini event ketiga. Jadi itu, kemudian ada juga event tumpak tandur bumi Wonondadari. Itu untuk menjaga lingkungan. Jadi dari sejarah dulunya Pakel itu, warga Pakel itu anak lahir, kita punya kelahiran itu ditandai dengan menanam pohon untuk bapaknya pada saat bersamaan dengan menanam ari-ari itu. Itu makanya, juga nanti menjadi event tahunan ya? Itu juga akan menjadi event tahunan. Jadi kemudian itu, dan yang sekarang yang insya Allah
akan dilaksanakan juga apa istilahnya event tahunan Tanggal 29 ya. Gladen Ageng Manggilingan. Ya. Kemudian yang terakhir ya tentunya kegiatan Independent Day Indonesia, kemerdekaan Indonesia 17 Agustus itu juga bagian dari event tahunan yang harus dilaksanakan oleh Desa Pakel. Oh gitu ya. Yeah. Terima kasih, saya kira cukup jelas ya dijelaskan semuanya tadi, terutama event yang akan dilaksanakan di tanggal 29 Juni tahun 2025 terkait dengan Gladen Ageng Manggilingan, ya. Yang insya Allah ini merupakan event tingkat nasional. Semoga pertama kali ya dilaksanakan di Kabupaten Jombang. Semoga harapan kita kan menjadi event yang sukses, yang bisa menghasilkan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Desa Pakel secara umum. Oke, terima kasih kehadirannya Bapak-bapak. Terima kasih. Demikian sahabat desa terkait dengan bincang-bincang kita, terutama menyongsong kegiatan event nasional Gladen Ageng Manggilingan yang dilaksanakan tanggal 29 Juni 2025. Harapan kita semua semoga sukses dan ini menjadi praktek baik yang dilaksanakan oleh Desa Pakel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Sampai bertemu kembali di event tanggal 29 yang akan datang. Bangun Desa, bangun Indonesia.